online adalah sistem berbasis web atau aplikasi yang digunakan untuk menjual dan membeli produk atau jasa secara online. Nah, sistem ini memungkinkan pelanggan melakukan transaksi tanpa harus datang ke toko fisik. Selanjutnya di sini ada komponen utama sistem toko online. Yang pertama ada tampilan user. Pada bagian ini yaitu dilihat oleh pengguna. Dan yang kedua yaitu sistem pengelola, bagian yang mengatur logika sistem. Selanjutnya ada database, tempat menyimpan data. Selanjutnya yaitu tujuan dari sistem toko online. Yang pertama ada mempermudah transaksi, sehingga proses pembelian dan pembayaran dapat dilakukan dengan cepat. Yang kedua yaitu memperluas jangkauan pasar, karena produk dapat dipasarkan ke berbagai daerah tanpa batas lokasi. Yang ketiga yaitu meningkatkan penjualan. Dengan memberikan akses kepada lebih banyak calon pelanggan, kita bisa meningkatkan penjualan. Selanjutnya di sini yang keempat yaitu menghemat waktu dan biaya, baik dalam operasional maupun pemasaran. Selanjutnya yang kelima di sini mempermudah pengelolaan data, seperti data produk, pelanggan, dan transaksi. Dan yang keenam di sini yaitu meningkatkan kenyamanan pelanggan melalui kemudahan berbelanja kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya di sini yang ketujuh yaitu mendukung digitalisasi bisnis sehingga usaha dapat mengikuti perkembangan teknologi dan meningkatkan daya saing. Selanjutnya di sini ada manfaat dari sistem toko online. Yang pertama yaitu memperluas jangkauan pasar. Yang kedua, operasional dalam 24 jam. Yang ketiga, biaya operasional lebih mudah. Dan yang keempat, mudah dalam pengelolaan dan monitoring. Yang kelima, meningkatkan penjualan. Dan yang keenam yaitu memudahkan promosi dan marketing. Bentuk tabel 1NF yaitu sebuah tabel memiliki 1NF jika tidak ada atribut bernilai ganda atau grup berulang. Selanjutnya, syarat 3NF adalah sudah memenuhi 2NF dan tidak boleh ada ketergantungan transitif. ERD sistem toko online. Di sini kita memiliki entitas pelanggan dan di entitas pelanggan itu kita memiliki atribut ID pelanggan, nama pelanggan, dan email pelanggan. Selanjutnya ada entitas pesanan. Kita memiliki atribut di entitas pesanan itu ada ID pesanan, ID pelanggan, dan tanggal pemesanan. Selanjutnya ada entitas detail pesanan. Di detail pesanan itu kita memiliki atribut ada ID detail, ID pesanan, ID produk, dan jumlah barang yang akan kita beli. Selanjutnya ada entitas produk. Kita di entitas produk itu juga memiliki atribut yang pertama ID produk, nama produk, dan harga produk tersebut. Sehingga entitas pelanggan dan pesanan itu hubungannya one to many. Kenapa? Karena pelanggan bisa memesan banyak pesanan. Selanjutnya dari entitas pesanan ke entitas detail pesanan itu hubungannya juga one to many. Kenapa? Karena pesanan bisa banyak detail pesanannya. Seperti itu. Selanjutnya ada detail pesanan ke produk. Nah, detail pesanan hubungannya ke produk yaitu one to many. Kenapa? Setiap detail pesanan memiliki banyak produk. Seperti itu. MySQL-nya yang pertama membuat database. Kita akan mengetik create database toko online dan use toko online. Nah, perintah ini digunakan untuk membuat database baru bernama toko online. Kemudian database tersebut dipilih agar semua tabel yang dibuat tersimpan di dalamnya. Selanjutnya membuat tabel pelanggan. Kita akan mengetik create table pelanggan. Nah, tabel ini digunakan untuk menyimpan data pelanggan yang terdiri dari yang pertama ID pelanggan sebagai primary key, dan yang kedua yaitu nama pelanggan, ketiga alamat pelanggan. Selanjutnya kita akan membuat tabel produk. Nah, kita akan ketik create table produk. Tabel ini menyimpan informasi produk yang dijual meliputi yang pertama ID produk sebagai primary key-nya, yang kedua nama produk, dan yang ketiga harga produk. Selanjutnya kita akan membuat tabel pesanan. Nah, di tabel pesanan ini kita akan mengetik create table pesanan. Tabel ini menyimpan data transaksi atau pesanan pelanggan yang berisi yang pertama ID pesanan sebagai primary key-nya, yang kedua tanggal pemesanan, dan yang ketiga yaitu ID pelanggan sebagai origin key yang menghubungkan tabel pesanan dengan tabel pelanggan. Hubungan ini menunjukkan bahwa setiap pesanan dibuat oleh seorang pelanggan.
Selanjutnya kita akan mengisi data tabel pelanggan dengan mengetik insert into pelanggan values. Dan perintah ini menambahkan dua kata pelanggan, yaitu yang pertama PEL 01 Andi berasal dari Jakarta, yang kedua PEL 02 Budi berasal dari Bandung. Hasil ini ditujukan dengan artinya yaitu dua data berhasil dimasukkan ke dalam tabel pelanggan. Dan yang kedua, kita akan mengisi data tabel produk dengan mengetik insert into product values. Dan perintah ini menambahkan dua produk, yaitu yang pertama mouse wireless dengan harga 150 dan yang kedua keyboard magical dengan harga 450.000, yang berarti kedua produk berhasil disimpan. Dan selanjutnya kita akan mengisi data tabel pesanan dengan mengetik insert into pesanan values. Dan perintah ini mencatat dua transaksi, yaitu yang pertama TRX 001 dilakukan oleh pelanggan PEL 01 yaitu Andi pada tanggal 1 Juli 2026 dan TRX 002 dilakukan oleh pelanggan PEL 02 Budi pada tanggal 2 Juli 2026. Kolom ID pelanggan merupakan variation key yang menghubungkan transaksi dengan data pelanggan. Dan selanjutnya di sini kita akan mengisi data tabel pesanan detail dengan mengetik insert into pesanan detail values. Nah, tabel ini menyimpan rincian produk yang dibeli pada setiap transaksi. Yang pertama, transaksi TRX 001 membeli 2 unit mouse wireless dan 1 unit keyboard mechanical. Dan yang transaksi kedua TRX 002 membeli 1 unit mouse wireless. Dan transaksi TRX 002 membeli 1 unit mouse wireless. Artinya yang berarti 3 data detail pesanan berhasil ditambahkan. Nah, kesimpulannya di sini yaitu gambar tersebut menunjukkan proses pengisian data awal sampai data pada database toko online, data pelanggan, produk, pesanan, dan detail pesanan berhasil dimasukkan tanpa kesalahan. Nah, dengan data tersebut, hubungan antar tabel melalui primary key dan variation key dapat digunakan untuk melakukan berbagai operasi seperti menampilkan daftar pelanggan, melihat transaksi, serta mengetahui produk apa saja yang dibeli dalam setiap pesanan. Jadi, kesimpulannya di sini yaitu sistem toko online memberikan banyak manfaat mulai dari efisiensi biaya, kemudahan pengelolaan, hingga peningkatan penjualan dan kepuasan pelanggan. Tamatnya sudah episode tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. I just had to let you know you're